pertama kali mendaftar di jalur mandiri, karena saya nggak dapat SNM, jadi saya mencoba SPAN PTKIN. Dan gagal tuh di SPAN PTKIN. Terus saya mencoba mandiri, saya ngeliat-liat, ya ada rapot, nilai dari semester 1 sampai semester 6. Terus upload. Oke, selama 1 semester kan kamu udah jalan nih. Udah semester ini udah jalan. Saya mau tanya, ada biaya lain nggak setelah UKT itu atau all in udah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat kalian para pencari informasi terkait dengan masuk ke perguruan tinggi negeri? Kali ini di video ini saya hadir dan salah satu tamu saya juga yang hadir di Zoom saya untuk memberikan satu informasi terkait dengan masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu salah satunya adalah jalur mandiri. Oke, di jalur mandiri ini kita akan tanya-tanya sama narasumber apa saja yang dilewati dan bagaimana sampai benar-benar dia mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di masa pandemi ini. Oke, dari mana awalnya sampai ke titik ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, channel harus di subscribe dulu ya, di subscribe ya, karena itu gratis. Terus juga jangan lupa juga kalau video ini dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-temannya yang lain. Oke, kita akan langsung menyapa salah satu narasumber kita, yaitu salah satu narasumber kita adalah Lutfi ya, yang sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri atau di UIN. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik Pak. Pertama kita akan perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Lutfi Fauziaka dari SMK Negeri 63 Jakarta dan saya sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Ilmu Perpustakaan. Oke, jadi ilmu perpustakaan ini jangan salah loh teman-teman, ini banyak peluangnya dan juga ngeri-ngeri sedikit lah gitu. Kalau kita nggak lihai, nggak pinter cari peluang, susah nyari kerjanya. Tapi kalau kita tahu peluang dan tahu triknya, itu lowongan pekerjaan sebagai pustakawan banyak banget ya. Dari mulai sektor sekolah, perkantoran, kementerian banyak sekali. Tapi kalau kamu update, tapi kalau kudet kurang update ya udah gitu ya, nggak akan dapat gitu, sulit gitu. Kita mulai dari proses SNMPTN. Kamu ikut SNM nggak? Enggak, saya nggak dapat kuota SNM. Nggak dapat kuota SNM. SBM ikut nggak? Ikut. Ikut SBM. Ikut. SBM dulu ngambil apa SBM? Saya ngambil pertanian di Universitas Brawijaya sama UPN Yogyakarta. UPN Yogyakarta. Ternyata belum rezeki karena Allah merencanakan yang lain ya. Itu dia, kita harus percaya ya bahwa Allah itu merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan ternyata saya dapat kabar ternyata diterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di jalur mandiri. Ini salah satu orang yang patut kita teman-teman harus contoh ya, nggak pernah nggak pernah putus asa, nggak dapat SNM, ikut SBM nggak dapat, ikut mandiri. Nah ini salah satu yang harus patut dicontoh ya, dimana mengejar mimpi itu nggak sampai di tengah jalan, terus sampai benar-benar dapat dan alhamdulillah dapat ya. Oke, kita akan ceritakan bagaimana pertama kali mendaftar di jalur mandiri, silahkan. Pertama kali mendaftar di jalur mandiri, karena saya nggak dapat SNM, jadi saya mencoba SPAN PTKIN. Dan gagal tuh di SPAN PTKIN. Terus saya mencoba mandiri, saya ngeliat-liat pendaftaran mandiri itu dari IG UIN Jakarta Official sama UIN Jakarta. Dari IG, info, Instagram ya? Dari IG, Instagram, dari Google juga, saya cari-cari linknya, dapat tuh Pak, dapat link spmb.uinjkt.ac.id. Nah di situ udah ada pendaftaran, login calon peserta SPMB Mandiri, cek kelulusan tahap awal, upload dokumen tahap 2, kelulusan, uang UKT, pendaftaran ulang. Di situ juga ada untuk pendaftaran beasiswa KIP. Jadi pas pertama kamu dapat linknya, proses selanjutnya adalah mendaftar, ya kan? Iya, mendaftar betul, berarti membuat akun dulu ya,
Iya, betul. Ya, oke, setelah membuat Dengan LTMPT. di LTMPT. Iya, kan Oh, jadi sebelumnya sudah dibuat tuh di sekolah. jadi masih pakai akun Oke. LTMPT itu. Iya, betul. Oh, ya. Terus kamu bayar dong berarti? Iya, pembayaran dulu daftar, terus di situ juga ada uang pembayarannya 300.000, Pak. Kalau SBM tadi informasinya kalau untuk SBM itu kurang lebih 150.000, tapi Iya, kalau betul. yang mandiri ini kurang lebih 300.000. Jadi kamu udah harus nyiapin nih buat teman-teman yang lain untuk setelah kalian itu nanti login, nanti akan diarahkan untuk melakukan pembayaran ya. Setelah melakukan pembayaran itu 300.000. Nah, setelah itu kamu memilih kampus lagi ya? Iya, saya langsung ke UIN, itu mandirinya langsung ke UIN. Ya. Terus saya milih jurusan perpustakaan dan pertanian. Oke. Pertanian kan cuma ada di Bandung. Di UIN juga ada, di kampus 3-nya. Oh, di Jakarta udah ada? Udah ada. Oh ya, berarti di Jakarta kemarin juga sempat ada beberapa teman yang ikut di ujian mandiri juga, tapi belum lolos. Oke, iya, baik. Karena memang sih sebenarnya kalau di UIN itu memberikan satu peluang yang luas untuk beberapa calon mahasiswa yang lulusan dari madrasah aliyah. Karena kan kalau SNM, SBM itu kan udah dihabisin tuh sama anak-anak SMA, SMK. Ya kan kadang aliyah juga nggak kebagian gitu kan. Nah, dari UIN ini menjawab salah satu keresahan dari teman-teman madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan. Setelah memilih jurusan, setelah itu mengupload berkas. Iya, mengupload berkas. Oke, yang diupload apa aja? Rapot ada? Iya, ada rapot, nilai dari semester 1 sampai semester 6. Terus upload ijazah, kartu keterangan kelulusan atau SKL. Terus KTP, cek kesehatan, buta warna, dan surat narkoba. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau dari sekolah yang asli. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani dengan dimaterai 6.000. Berarti itu berkas lengkap lah intinya ya. Nanti teman-teman yang ingin ikut jalur mandiri siapin aja berkasnya, banyak yang harus dikumpulin dan itu diupload online atau dikirim? Diupload online. Diupload di online. Link yang disediakan ya. SPMB. Udah beres itu selanjutnya adalah tes. Ada tes nggak? Enggak, untuk SPMB tahun ini cuma menggunakan nilai rapot karena kan sedang terjadinya COVID-19 kan. Jadi cuma dengan nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Oke. Kalau zaman saya dulu ada tes bahasa Arabnya. Kalau Lutfi kira-kira bisa nggak tuh bahasa Arab? Pasti bisa lah, dikasih tahu sama uminya ya. Oke, nah jadi tes itu nggak ada ya ternyata, jadi cuman menggunakan nilai rapot. Nah, padahal sebelumnya tes mandiri itu harusnya ada tes tulisnya ya, sebenarnya ada sebenarnya. Oke, jadi setelah itu kamu cuman tinggal nunggu pengumuman. Iya, betul. Oke, setelah itu nunggu pengumuman kira-kira 2 bulan, Pak. Berarti keluarnya sekitar bulan Agustus itu ya? Iya. Setelah SBM, Pak. Setelah SBM. Oh, setelah SBM. Iya. Oke, setelah SBM berarti Mei lah atau Mei Juni berarti ya. Ceritanya Lutfi udah diterima deh, udah beres diterima gitu kan. Selanjutnya adalah memberkas lagi atau gimana lapor dirinya? Iya, ada tahap 2 lagi, Pak. Tahap 2 lagi. Memberkas. Jadi itu baru tahap 1 diseleksi, terus ke tahap 2 ada lagi. Oke. Tahap 2-nya mencantumkan nilai-nilai untuk di jalur ilmu perpustakaan, kan saya lulusnya di perpustakaan. Iya. Jadi saya mencantumkan nilai-nilai yang untuk di perpustakaan seperti bahasa Indonesia, PKN, IPS, bahasa Inggris, pokoknya yang sosum-sosum, pelajaran sosum-sosum. Sosial ya, sosial umum ya. Oke, jadi itu udah diterima. Iya. Oke. Nah, ini udah yang ke tahap 2-nya. Di tahap 2. Setelah itu tinggal menentukan UKT atau masih ada proses lain? Iya.
Pembayaran UKT. Pembayaran UKT. Saat pembayaran UKT berarti kamu juga ngupload data juga ya? Oke, Kurang berarti lebih sama datanya kayak gitu. ya, berarti ada penghasilan orang tua, cek rekening ya, rekening listrik ya, dan lain sebagainya. Betul, Pak. Oke, saya mau tanya, ini untuk kategori atau golongan UKT berapa untuk mandiri ini? Sisanya ya berarti? Kalau untuk jurusan saya sendiri, untuk uang UKT-nya dari jumlah 400.000 sampai ke 5.435.000 itu dibagi menjadi 7 kelompok, Pak. Jadi setelah lulus tahap seleksi 2, semuanya ditaruh di kelompok 7. Nanti kalau misalkan ada yang mau mengajukan penurunan UKT bisa, Pak, tapi mengisi berkas-berkas lagi yang udah ditentuin. Oke. Persyaratan berkas-berkasnya. Jadi ini nanti bisa mengajukan untuk turun UKT asal mengisi beberapa persyaratan yang ditentukan lah ya gitu ya. Iya. Berarti kalau kamu ada di kategori atau di UKT kelompok golongan 7 itu sekitar berapa juta tadi? Kalau yang 7 5.435.000. Oh, kalau kamu kebagian yang UKT berapa? Saya sebelumnya kebagian ke UKT yang kelompok 6 4.790.000. Terus saya meminta keringanan, Pak, menjadi turun jadi kelompok 4 dengan uang UKT 4.500.000 sekian, hampir 4 jutaan. 3 juta 4 sekian, hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Oke, selama 1 semester kan kamu udah jalan nih. Semester ini udah jalan. Saya mau tanya, ada biaya lain nggak setelah UKT itu atau all in udah selesai? Udah selesai, Pak. UIN cuman mengajukan biaya UKT aja. Oke. Nggak ada uang pangkal, uang gedung atau lain-lain. Berarti walaupun di jalur mandiri yang kata orang itu jalur mandiri itu jalur menakutkan karena terlalu banyak pembiayaan termasuk ada uang pangkal. Karena kan di kampus lain, walaupun negeri juga ada yang minta uang pangkal, itu di jalur mandiri. Tapi untuk di UIN sendiri itu tidak ada uang pangkal dan sebagainya, walaupun jalur mandiri tetap mengikuti UKT saja. Cuman memang UKT-nya ada di kelompok 7 ya tadi ya? Oke. Baik, berarti kita udah nyampe kepada pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Kita langsung tanya, bagaimana setelah kamu kuliah? Ini kan kuliahnya di di UIN sama belajarnya di SMK tentunya ada perbedaan. Perubahan yang kamu rasakan itu bagaimana? Untuk perubahan sendiri, saya lebih diajarkan untuk mandiri ya, Pak. Mencari informasi-informasi untuk pembelajaran sendiri. Semuanya diselesain sendiri gitu ya. Mau nggak mau kita udah nggak bisa bergantung lagi. Dan nggak ada ceritanya dosen nyariin muridnya ya. Iya, betul, Pak. Oke, jadi kalau di kuliahan itu, kalau di kampus itu, kalau kamu belajar gitu. Kalau nggak mau ya udah pergi aja, begitu aja kan begitu ya. Mau ambil, kalau nggak mau ya udah tinggal aja. Betul, Pak. Jadi semuanya kembali kepada masing-masing. Karena memang udah harus mandiri gitu ya. Oke, selama kuliah tantangan yang terberat yang kamu rasain? Tantangan terberat kan karena online ya, Pak, masalah di jaringan, di kuota, kayak gitu aja sih, Pak. Jadi kayak kurang jelas gitu pembelajarannya. Kamu pakai wifi atau beli paket kuota? Beli paket sendiri. Itu biasanya belanja sebulan dapat berapa tuh? Habis berapa? Biasanya sekali satu mata pelajaran itu 1 giga sampai 2 giga. Wois, gila ya. Ada Zoom meeting, ada Zoom ya? Iya, emang setiap hari Zoom. Berarti sebulan itu kamu bisa ngabisin 120 atau sampai 150.000 atau di bawah 100.000? Lebih dari 150.000. Wah, bisa sampai 200 ya? Iya. Oke. Seandainya, kalaupun juga nggak COVID, kamu harus ongkos, jajan di kampus, ya jalan-jalan itu juga ngabisin duit lebih dari segitu, nggak apa-apa lah. Iya, betul. Iya, ya, lumayan lah ada penghematan juga. Tapi nanti kalau udah kuliah normal, siap-siap aja itu akan lebih besar. Tapi ada yang lebih seru ketika kita nggak pandemi, yaitu kita bisa sosialisasi ya. Oke, Upi, gimana pesan buat adik-adik kelasnya atau motivasi buat adik-adik kelasnya supaya mereka tetap semangat
terus mengejar mimpinya untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri, bagaimana motivasi dan pesannya? Jangan pernah menyia-nyiakan belajar, selalu melakukan hal dengan semaksimal mungkin. Jika belajar sekarang, pastikan nilainya tinggi untuk memacu nilai di semester berikutnya. Ya, betul, Pak. Oke. Baik, Lutfi, terima kasih banyak untuk hadir di Zoom saya, ya. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi dan juga memberikan motivasi, juga menjadi referensi untuk teman-teman yang lain yang nonton video ini. Oke. Dan akhirnya kita harus akhiri pertemuan kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya. Oke. Terus juga sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih juga ya, Pak. Sama-sama. Salam untuk keluarga ya. Iya, Pak. Salam juga untuk keluarga Bapak. Siap, terima kasih, nanti saya sampaikan. Baik teman-teman, buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, kalau ada sesuatu yang masih bingung atau pengen ditanyakan, silakan kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini, supaya kita juga bisa bantuin untuk jawab apa yang kalian tanyakan. Dan akhirnya saya harus undur pamit, Lutfi juga undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye for now. Dadah, Pak. Oke, Lutfi. Ya, dadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.